Saya Sony Kurniawan dengan NIM 2203021180 dari kelas 3A1 ingin mempresentasikan hasil tugas dari kewirausahaan 2 buku kerja 10 dan 11, yang dimana buku kerja 10 mengenai identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yaitu makanan dessert, kemudian untuk produk atau jasa yaitu kebab sandwich. Lalu di mana ada elemen kriteria untuk kerja, batasan variabel. Kemudian 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru identifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yakni penanaman modal. Kemudian ada sumber-sumber modal personal. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi itu ada dana pribadi pendiri, kemudian teman dan keluarga. Lalu potensi peningkatan pendana dipersiapkan, yaitu potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi yaitu personal funds atau dana pribadi, equity capital, penyertaan modal. Kemudian nomor 2, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel. Diidentifikasi business angel mempunyai karakteristik yang dimana mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Kemudian jenis venture capital, diidentifikasi jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan yaitu single tier approach, kemudian third tier approach. Kemudian ini initial public offering, diidentifikasi IPO dapat memberikan manfaat yaitu mengatasi kendala pinjaman. 3, identifikasi pembiayaan untuk pinjaman. Bank komersial, diidentifikasi bank komersial mempunyai karakteristik yakni secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Kemudian SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik yang dimana pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Kemudian sumber-sumber pinjaman lain, ini sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakup teman dan keluarga, kemudian kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. Lalu 4, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal, di mana ada leasing atau sewa. Leasing atau sewa memiliki karakteristik yakni sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kemudian ada SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Program, diidentifikasi yaitu SBIR dan STTR memiliki karakteristik ideal. SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk penerima lebih dari 1 hibah untuk mendanai proposal tertentu. Kemudian buku kerja 11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, yang dimana ada unit atau usaha makanan dessert, kemudian produk atau jasa kebab sandwich. Lalu pertama ada langkah-langkah, kemudian ada kriteria kinerja dan hasil atau rekaman hasil. 1. Identifikasi peluang pemasaran.
1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi si peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yakni kebutuhan pelanggan. Kemudian 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diinginkan untuk masih membentuk dasar adalah hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Yaitu potensi pasar baru dapat mencakupi pasar ekspor, kemudian kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran. Potensial. Lalu 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi yakni penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan bangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Lalu 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yaitu desain fungsional dari produk, daya tarik penampilannya, kemudian kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Lalu 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi yaitu peluang. Kemudian 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi yaitu tekanan. Kemudian 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu new topics. Kemudian 3 Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi salah satunya data pemasaran dan analisis. Kemudian 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda dengan termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Yaitu perubahan organisasi dapat mencakupi salah satunya struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Kemudian 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya salah satunya biaya distribusi dan biaya promosi. Lalu 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Itu komunikasi kelayakan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, dan 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Di sini saya telah mengevaluasi semuanya dan mencantumkan email dari hasil rekaman tugas saya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.